Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. 169, Gute. Air mancur dingin Ice Spirit? Mendengar nama yang dilontarkan Xiao Yan, Frank dan Tuo jelas terdiam sejenak. Sesaat kemudian, mereka berkata dengan suara terkejut, "Anak kecil, air mancur dingin Ice Spirit adalah bahan spiritual yang sangat langka dan berharga. Dengan kemampuanmu saat ini, sepertinya kamu tidak membutuhkan hal semacam ini." Sambil tersenyum, Xiao Yan berkata dengan samar, "Aku sangat membutuhkan benda ini." "Grandmasters, apa kau kenal seseorang di asosiasi alchemist yang memilikinya? Jika Anda melakukannya, saya dapat membayar sejumlah besar sebagai gantinya." "Jumlah yang besar?" "Xiao Yan, Anda harus tahu bahwa air mancur dingin Ice Spirit ini adalah sesuatu yang sangat langka yang tidak dapat diukur dengan koin emas. Selain itu, bahkan jika seseorang memiliki hal ini, Anda akan kesulitan mengambil sesuatu untuk ditukarkan." Frank menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hehe, tentu saja aku tahu ini. Bisakah Anda Grandmaster tolong bantu saya memeriksa? Jika memang ada seseorang yang memilikinya, saya mungkin dapat mengambil sesuatu yang akan memuaskannya." Xiao Yan dengan sopan berkata sambil tersenyum dan mengangguk. Melihat desakan Xiao Yan, Frank mengatupkan alis lamanya. Dia kemudian bertukar pandangan dengan Tuo sebelum mengangguk tanpa daya. "Mohon tunggu sebentar." Tuo bangkit dan memberitahu Xiao Yan sebelum dia berbalik dan masuk ke bagian dalam ruang kerja. Orang tua ini adalah wakil ketua asosiasi alkemis kota Black Rock. Meskipun dia seringkali sangat malas dan jarang mengganggu pekerjaan di asosiasi, biasanya dia yang bertanggung jawab atas hal-hal seperti kesepakatan bisnis. Frank tersenyum pada Xiao Yan saat tatapannya mengikuti sosok Tuo yang pergi. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil menyeringai dan dengan lembut meletakkan tangannya di sandaran tangan kursi. Jarinya tidak bisa membantu tetapi dengan ringan mengetuknya. Wajah tenangnya memiliki sedikit harapan mendesak. Perlahan mengangkat cangkir tehnya dan menyesapnya, Frank dengan santai mengangkat matanya dan menyaksikan Xiao Yan berpura-pura tenang. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu, apakah air mancur dingin Ice Spirit itu benar-benar penting baginya. Xiao Yan menunggu lama sebelum Tuo memeluk sebuah buku tebal yang tampak kuno dan berjalan keluar dari ruang dalam. Dia dengan lembut meletakkannya di atas meja, berbalik dan menggelengkan kepalanya saat dia menghadapi Xiao Yan. Dengan suara tak berdaya, dia berkata, "Maaf. Saya telah mencari semua catatan terbaru dari pertukaran, tetapi saya tidak menemukan siapapun dengan air mancur dingin Ice Spirit. Benda ini sangat langka dan persyaratan yang dibutuhkan untuk mengawetkannya sangat ketat. Aku ingat pernah ada alchemis tingkat 4 yang untungnya menemukan air mancur dingin Ice Spirit dari tempat yang sangat dingin. Namun, karena metode pengawetan yang tidak tepat, itu berubah menjadi uap putih dan menghilang." Tuo merasa sedikit kasihan saat berbicara. Mendengar ini, Xiao Yan menghela nafas lagi, wajahnya dipenuhi kekecewaan. Setelah menggelengkan kepalanya dengan ringan, dia mengangkatnya dan tersenyum pahit, "Jika memang tidak ada, lupakan saja. Aku telah merepotkan kalian berdua." Setelah memperhatikan ekspresi kecewa di wajah Xiao Yan, Frank tanpa daya melambaikan tangannya. Dia berbalik dan dengan lembut bertanya pada Tuo, "Sungguh tidak ada?" Tuo menepuk buku tebal di tangannya dan menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya tidak ada. Jika tidak ada di sini, saya sarankan Anda pergi ke rumah lelang untuk melihatnya. Jika Anda beruntung,
Anda mungkin secara tidak sengaja menemukannya. Frank berkata untuk menghibur Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit dan mengangguk. Dalam hatinya, dia sangat yakin bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki asosiasi alkemis, dia akan kesulitan menemukan harta karun yang langka di rumah lelang. Karena tidak ada yang kubutuhkan, aku akan pergi. Berdiri dengan sikap kecewa, Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya dan memberi isyarat pada keduanya sebelum berbalik dan berjalan keluar dari ruang kerja. Melihat penampilan Xiaoyan yang kecewa, Ao Tuo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia merenung beberapa saat sebelum dia tiba-tiba memanggil, "Tunggu." "Iya." Xiaoyan terdiam sesaat sebelum dia berbalik dan memperhatikan Ao Tuo yang tenggelam dalam pikirannya. "Apakah Anda benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit?" Ao Tuo bertanya dengan cemberut. "Ya, saya sangat membutuhkannya." Xiaoyan mengangguk dengan serius. Melihat Ao Tuo yang tenggelam dalam pikirannya, jantungnya sedikit berdebar kencang. Suaranya membawa sedikit kegembiraan saat dia berkata, "Grandmaster Ao Tuo, apakah Anda memiliki air mancur dingin Ice Spirit?" Selain Ao Tuo, Frank juga menatap bingung ke mantan. Jelas, dia juga berada di luar lingkaran. "Haha, aku benar-benar tidak punya benda itu." Ao Tuo tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat Xiaoyan sekali lagi kecewa, dia tidak bisa menahan tawa. "Tapi sepertinya aku pernah melihat hal itu sebelumnya di rumah seorang pria asing." "Oh." Mendengar ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Dia buru-buru bertanya, "Siapa dia? Di mana dia?" Aku harus mengingatkanmu dulu bahwa jika kamu tidak siap membayar harga yang sangat mahal, kecil kemungkinan kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuhkan dari orang itu." Ao Tuo berkata sambil tersenyum. "Oh, aku akan mencoba yang terbaik," Xiaoyan menjawab dengan ragu-ragu. Tanpa mengetahui kondisi seperti apa yang akan diberlakukan, dia tentu saja tidak berani tampil terlalu percaya diri. "Orang tua, kamu tidak sedang membicarakan tentang Gute, orang tua yang menghargai harta seperti hidupnya, kan?" Frank, yang mengatupkan alisnya erat-erat, tiba-tiba berkata dengan heran. "Ya, orang tua yang aneh itu. Terakhir kali saya pergi ke tempatnya, saya rasa saya mendengar dia menyebut air mancur dingin Ice Spirit. Tapi orang tua itu terlalu picik, dia bahkan tidak mau membiarkan saya melihatnya," kata Ao Tuo dengan wajah penuh senyum. "Jika dia benar-benar memiliki air mancur dingin Ice Spirit, saya tidak berpikir bahwa Xiaoyan akan berhasil menukarnya dari tangannya." Frank tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tatapan yang biasa dia lihat pada Xiaoyan membawa rasa kasihan. "Siapa Gute ini?" Merasa sedikit tidak nyaman setelah ditatap oleh Frank dengan tatapan itu, Xiaoyan bertanya dengan suara gelisah. "Orang itu juga seorang alkemis. Meskipun dia hanya tingkat 3, koleksinya yang meriah cukup untuk menarik kecemburuan dari alkemis manapun di Kekaisaran Jia Ma." Ao Tuo menggelengkan kepalanya dan mendecakkan lidahnya saat dia memuji. "Dia bukan anggota asosiasi alkemis?" Xiaoyan bertanya dengan heran. "Tidak, karakter pria itu terlalu aneh. Bakatnya dalam memurnikan obat cukup bagus, tetapi dia lebih suka memanjakan diri dalam mengumpulkan berbagai bahan langka dan aneh, menyebabkan dia tetap sebagai alkemis tingkat 3. Tingkat kesenangannya telah mencapai tingkat yang tidak sehat secara mental. Begitu dia menemukan bahwa seseorang memiliki sesuatu yang baik, Gute akan berulang kali mengganggu pemiliknya, mengakibatkan orang lain menjadi sangat frustrasi dan sakit kepala parah." Frank tertawa getir. Dari sikapnya, tampaknya dia secara pribadi mengalami ini. Hehe. Saat itu,
Itu adalah kesalahan Anda karena begitu bosan dan benar-benar mengeluarkan darah ungu Ganoderma yang membuat Anda begitu berusaha untuk mendapatkannya, dan membual kepada orang lain tentang hal itu. Ceka-ceka, tapi orang tua Gute itu sangat sabar. Dia benar-benar menghabiskan 1 tahun penuh untuk mengganggu Anda. Haha. Seolah teringat sesuatu yang menarik dari masa lalu, Autuo bersuka cita atas kemalangan Frank. Kepala Frank dipenuhi dengan pikiran suram saat dia tanpa daya menggelengkannya. Tingkatmu lebih tinggi darinya tapi dia berani begitu kurang ajar. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah mereka, Xiaoyan bertanya dengan ragu. Tingkatan kita memang sedikit lebih tinggi darinya, tapi orang itu memiliki saudara yang luar biasa. Di seluruh kekaisaran Magia, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Frank tertawa getir. Saudara? Mendengar penjelasan Frank, Xiaoyan merasa sangat penasaran. Siapa di kekaisaran Jia Ma yang memiliki kemampuan sedemikian rupa sehingga bahkan 2 alkemis tingkat 4 tidak berani memprovokasi saudaranya? Siapa lagi? Pilking Guhi. Memutar matanya, Autuo mengerutkan bibirnya dan berkata, jika dia tidak memiliki saudaranya untuk mendukungnya, semua harta Gute akan dicuri oleh orang-orang berkali-kali lipat. Guhe? Pantas. Setelah terdiam sejenak, Xiaoyan menganggukkan kepalanya saat kesadaran menghampirinya. Di kekaisaran Magia, Pilking Guhi memang memiliki kemampuan yang sangat besar. Untungnya, meskipun lelaki tua itu mungkin sangat menjengkelkan, karakternya tidak buruk. Hanya saja dia sangat keras kepala dan dia membenci orang yang paling sering menyebut nama Guhi di depannya. Meskipun dia tahu bahwa alasan dia bisa bertahan sampai sekarang terkait dengan bantuan Guhi, jika seseorang menyebutkan Guhi di depannya, dia akan segera mengusir orang itu. Karena itu, Anda harus sangat berhati-hati agar tidak membuatnya marah. Jika tidak, bahkan jika Anda mengeluarkan bahan yang sangat langka dan unik, Anda akan kesulitan menukarnya dengan air mancur dingin Ice Spirit. Frank memperingatkan. Apakah dia ada di Black Rock City? Xiaoyan dengan cemas bertanya. Iya. Mengangguk dan tersenyum, Autuo melirik Xiaoyan dan bertanya, kamu benar-benar berniat mengunjunginya? Tidak ada pilihan. Saya benar-benar membutuhkan air mancur dingin Ice Spirit. Bahkan jika dia akan meminta harga selangit, jika itu adalah sesuatu yang bisa saya ambil, saya khawatir saya harus ditipu olehnya. Xiaoyan tanpa daya menganggukkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sungguh orang yang menyedihkan. Orang lain ingin menghindarinya seperti wabah tetapi Anda akan pergi ke pintu depannya. Setelah menepuk bahu Xiaoyan dengan simpati, Autuo menoleh, menghadap Frank dan berkata, kalau begitu aku akan membawa Xiaoyan mengunjungi lelaki tua itu. Saya ragu Anda sangat ingin melihatnya. Pergilah. Pergi saja. Ketika kamu melihatnya, tolong sampaikan pesan, akan lebih baik dia tidak datang ke asosiasi alkemis kita. Saya tidak ingin cabang di bawah tanggung jawab saya kehilangan setiap orang karena kebiasaannya. Jika itu terjadi, aku akan mencari kesalahannya, meskipun dia dilindungi oleh Guhi. Melambaikan tangannya, Frank bergumam. Jelas, dia masih sedikit takut pada pria menjengkelkan itu. Hehe. Autuo tersenyum dengan sikap sombong sebelum dia berkata, ayo pergi. Ikuti saya akan membawa Anda ke pria itu. Namun, apakah Anda bisa berhasil atau tidak tergantung pada Anda. Mendengar ini, Xiaoyan buru-buru mengangguk. Dia bersuka cita di dalam hatinya. Untungnya, dia dengan senang hati datang untuk mengikuti tes untuk seorang alkemis.
Jika tidak, dia mungkin akhirnya mencari di semua tempat untuk air mancur dingin Ice Spirit. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Setelah Hao Tuo meninggalkan asosiasi alkemis, ada banyak orang yang dengan hormat menyapa Grandmaster Hao Tuo yang tampak acuh tak acuh di sepanjang jalan. Ketika tatapan mereka mencapai Xiao Yan yang mengikuti dari belakang, mereka sedikit terdiam. Tatapan mereka menyapu jubah hitam yang mewakili alkemis tingkat 2, sebelum akhirnya menjadi sedikit terkejut saat mereka mendarat di wajah muda Xiao Yan. Jelas, hati mereka tercengang ketika mereka melihat alkemis muda tingkat 2. Mengabaikan tatapan kaget di sepanjang jalan, Xiao Yan mengikuti Hao Tuo saat mereka mengambil lebih dari 10 belokan di jalan-jalan Black Rock City yang membingungkan. Akhirnya, mereka tiba di salah satu sudut terpencil di bagian selatan kota di mana sebuah bangunan yang tampak aneh berdiri. Hao Tuo mengangkat kepalanya untuk menghadap bangunan aneh di depannya sebelum menghela nafas. Dia menoleh dan berkata pada Xiao Yan, "Ini adalah tempat tinggal Gute. Sebelum kita masuk, saya akan mengingatkan Anda lagi, sebaiknya Anda bersiap untuk membayar harga yang selangit." Mendengar ini, Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.